wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammad wa ala Muhammad. Makasih banyak Pak Komar. Beliau memanggil saya Pak Adi karena lebih dahulu memanggil almarhumah istri saya, Bu Eris Presto, panggilnya Bu Di. Jadi memang pasangannya jadi panggilnya Pak Di. Makasih Pak Komar, dan beliau adalah guru yang menurut saya termasuk yang paling setia ya. Guru taman kanak-kanak yang jarang banget kita mendapatkan guru taman kanak-kanak, dan Pak Komar bertahan hampir 17 tahun. Boleh terus Pak Komar. Jadi kalau ada di struktur kementerian harusnya Pak Komar ini sudah jadi direktur jenderal TK harusnya. Ya 17 tahun bertahan. Saya dulu guru TK Bapak dan Ibu, saya bertahan hanya sekitar 1,5 tahun, karena setelah itu saya jantungan, terus kemudian secara kondisi tubuh sudah tak kuat untuk jadi guru TK. Tapi Pak Komar 17 tahun, sangat luar biasa. Bapak, saya yang kedua adalah saya minta maaf kepada Bapak dan Ibu. Seharusnya saya menyambut Bapak Ibu, tapi sekarang posisi rumah sudah jauh, tidak di Depok lagi. Jadi memang mohon maaf saya terlambat. Harusnya saya ada di depan pintu itu menyambut Ibu dan Bapak. Pertama Ibu dan Bapak dari siswa baru. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kebun main. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nggak kaget gitu ya. Ini bangunannya mana gitu Bapak Ibu ya? Bangunannya mana kok nggak ada AC-nya Bapak Ibu ya? Oh ya, ada banyak poin yang lain. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa enjoy seperti yang tadi diterangkan oleh Pak Rizky. Saya sedikit saja tadi Pak Komar minta untuk bercerita soal sejarah guru main. Ini sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Ada guru kami namanya adalah almarhum Ustaz Muhammad Abdullah. Nah waktu itu saya lupa ya, sekitar 20 tahun lebih ya, 25 tahun yang lalu, saya dengan almarhumah istri saya dulu diamanahkan mendirikan sebuah sekolah namanya Sekolah Dasar Islam Iqra di Pondok Gede di Jatimakmur di Bekasi. Terus kemudian almarhumah istri pegang waktu itu pengembangannya, saya bantu-bantu di soal eksternal. Setelah kami di sana mengabdi sekitar hampir 10 tahun lebih, terus kemudian Ustaz Ahmad Abdullah merasa bahwa beliau dalam tanda petik ya Ibu dan Bapak, beliau merasa bahwa bukan sekolah ini yang beliau inginkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya tanya ke Ustaz Rahmat, apa yang Ustaz inginkan? Saya pengen melihat anak-anak itu bahagia, itu yang pertama. Kalau di sini emang nggak bahagia Ustaz? Ya setengah-setengah bahagialah kata Ustaz itu. Karena anak-anak sudah mulai masuk, kemudian sangat linear, kehidupannya sangat linear di sekolah yang lama. Nah akhirnya Bapak Ibu, saya dipaksa dengan istri, almarhumah istri untuk pindah ke sini, ke daerah Cibinong ini untuk mulai mendampingi sekolah kebun main. Nah kebun main itu memang dari beliau, namanya dari beliau Ustaz Muhammad Abdullah. Kenapa disebut kebun main? Karena beliau pengennya anak-anak main itu Pak Ibu ya. Jadi main. Dulu awalnya banyak orang yang nggak terlalu suka gitu. Kenapa sih anak disuruh main gitu? Nah terutama beliau bilang di sekolah di umur awal harusnya memang anak-anak main kata Ustaz Ahmad. Karena menurut beliau banyak sekali persoalan orang dewasa yang disebabkan karena kurang main di waktu kecil. Nah saya alhamdulillah Ibu dan Bapak bantulah di beberapa lembaga negara. Saya bantu di lembaga negara yang urusannya narkotika, bantu terakhir di lembaga negara yang urusannya dengan korupsi. Di dua lembaga negara ini saya dengan teman-teman itu menemukan bahwa banyak sekali persoalan orang dewasa, apakah itu korupsi atau narkoba, apakah itu homoseksual, lesbi dan lain-lain, perselingkuhan dan lain-lain. Memang salah satu penyebabnya adalah karena memang masa kecil yang memang
tidak selesai. Jadi Bapak Ibu ya, banyak juga peristiwa rumah tangga, perceraian, perselingkuhan, KDRT dan lain-lain adalah masa kecil, terutama di umur 0 sampai 12 tahun yang masih terhutang itu ibu dan bapak. Banyak para ayah yang memang susah untuk melindungi istrinya, padahal badannya bagus itu secara fisik, tapi dia nggak hadir secara jiwa, nggak hadir secara spiritualitas, nggak hadir secara emosional. Karena apa? Karena bukan dia nggak mau untuk berada di depan istrinya, melindungi anak dan istrinya, tapi karena ada persoalan yang kosong di dirinya, terutama di usia 0 sampai 12 tahun. Ada para ayah yang kemudian menjelma menyebabkan anak-anak fatherless behavior, itu Bapak Ibu, anak-anak yang menyebabkan dia kekurangan ayahnya, ada ayahnya secara fisik tapi nggak ada ayahnya secara psikologis. Salah satu penyebabnya adalah karena memang kelaki-lakian ayahnya tidak tuntas di usia-usia 0 sampai 12 tahun, 0 sampai 15 tahun. Nah, oleh sebab itulah Bapak dan Ibu, kemudian Ustaz Rahmat juga mengamanahkan kepada saya, tolonglah lulus sekolah ini, kebun main ini, di mana anak-anak intinya adalah bahagia. Dan kemudian yang kedua, hati-hati jangan sampai terjebak ke orang tua itu menjadi pembantu, sekolah menjadi pelaku. Jadi harusnya kata Ustaz Rahmat itu adalah sekolah itu pembantu, orang tua jadi pelaku gitu Pak ya. Jadi kalau kebalik, khawatirnya kita nggak amanah dengan amanahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kami Bapak Ibu nanti tolong diingatkan, kita perjalanan kita panjang. Kalau orang tua, kalau sekolah sudah menjadi pelaku, Bapak Ibu ingatkan, karena kami memang harusnya jadi pembantu saja, ibu bapak menjadi pelaku. Karena nanti yang paling utama ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala adalah bapak ini, gitu Bapak Ibu yang nanti dia berhisab insya Allah. Nah kemudian ayah dan bunda, itulah sejarah dari pendirian sekolah kebun main ini. Saya tanya ke Ustaz Rahmat, Ustaz, ini gimana dengan bangunan? Ya, gitu. Nanti gimana? Apa ada orang yang mau nyekolahkan anaknya ke sini? Kata Ustaz Rahmat, kalau asalahnya proses tarbiyah anak-anak itu, pendidikan anak-anak itu di dalam Islam, asalahnya itu, dasarnya itu sebenarnya bukan kepada fasilitas. Kata beliau di Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya pendidikan anak, tarbiyah anak-anak itu lebih kepada kompetensi dan kompetisi guru sebenarnya. Jadi bukan kepada fasilitas. Jadi setidak-tidaknya saya dengan almarhumah istri waktu itu optimis, nggak malu-malu banget gitu Bapak Ibu ya. Karena kalau orang lihat ke sini, loh sekolahnya mana gitu. Nah kami punya alasan. Nah, alasannya apa yang tadi saya sebut itu? Saya bilang almarhumah istri, awalnya almarhumah istri Bu Elis Kresno agak minder gitu. Bilangnya bang, gimana bang? Sekolah orang ada ininya, ada ini pagar aja nggak punya gitu Bapak Ibu gitu. Pagar nggak punya, terus kemudian bangunannya ya begitulah. Dan kemudian saya bilang sama istri, ingat aja kalau ada orang yang bilang bangunannya mana, ingat aja jawaban Ustaz Rahmat adalah itu baik ya. Jadi saya modal saya dengan almarhumah istri jawabnya itu aja. Gitu. Kalau ada yang mendebat lagi, saya bilang udah gitu ya, kepekan saya udah nggak ada lagi gitu ya. Saya hanya bisa itu aja menyampaikan perasaan Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, sepanjang saya kemudian dengan almarhumah istri membantu Ibu Eli Risman mendirikan Yayasan Buhati sekitar 25-27 tahun yang lalu, sepanjang saya bekerja di dunia pengasuhan, saya akhirnya menemukan itu juga Bapak Ibu, menemukan bahwa sebenarnya proses tarbiyah anak-anak kita ini, terutama di umur 15 tahun ke bawah, bukanlah kepada fasilitas sebenarnya, tapi lebih kepada kompetensi kita. Jadi Bapak dan Ibu, khususnya di umur 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 12 tahun, sebenarnya untuk alat mainan, kemudian bangun fasilitas yang lain itu, kalau boleh saya menyebutnya nomor kesekian sebenarnya Bapak Ibu. Karena kalau di ilmu keayahan itu, di ujung rambutnya Pak Komar sampai ujung kakinya Pak Komar itu ada 167 mainan sebenarnya. Jadi bapak-bapak ini alasannya. Jadi alasan juga ibu-ibu kalau bapak-bapak mengatakan, "Dek, aku lembur ngapain bang?" Untuk tambahan dari beli mainan, nggak ada bang, teorinya udah nggak ada gitu ya. Jadi bapak-bapak nggak mungkin lembur lagi gitu bapak. Kenapa? Khususnya ayah ini penelitiannya menyebutnya memang 167 lah.
Jadi kalau ayah nggak terlalu banyak melibatkan alat mainan eksternal di usia 14 tahun, itu juga menghebatkan anak-anak kita untuk merekam hampir semua sisi badan ayah dan bunda gitu Bapak, supaya modal dia nanti di umur 8 tahun 9 tahun ke atas. Jadi bonding yang paling luar biasa itu Allah siapkan 167 alat mainan ada di ujung rambut Bapak ke ujung kaki. Nah tinggal itu dieksplorasi saya. Jadi Bapak Ibu, sejarah ini saya menjadi optimis dengan almarhumah istri waktu itu karena alasan-alasannya make sense lah ya. Kalau orang tanya, Ayah Iwan ini mana fasilitasnya, saya akan dengan PD bilang menurut guru saya, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi proses tarbiyah itu bukan pada fasilitas tapi kepada ini. Nah tugas kami dan tugas teman-teman adalah bagaimana dengan semua kesederhanaan yang kami punya, Bapak dan Ibu, saya dengan maaf ya agak sedikit bukan sedih tapi saya optimis berdoa kepada Allah SWT. Harusnya Bapak dan Ibu, harusnya untuk sekapasitas guru-guru di kebun main, harusnya guru-guru mendapat gaji jauh lebih besar sebenarnya. Itu Bapak Ibu ya. Tapi guru-guru di kebun main sangat sabar sekali dengan guru dengan gaji ala kadarnya menurut saya, tapi kapasitasnya luar biasa. Saya akui itu Bapak dan Ibu. Pak Komar menurut saya berapa mau gaji berapa? Ya, jadi saya kalau cuma aja dulu. Nah itulah Bapak dan Ibu, ke Pak Komar yang bisa saya ceritakan. Kemudian perjalanan lah ke kebun main. Kalau di kelas 4, 5, 6 ada banyak sebenarnya yang kenapa nggak banyak diperbaiki kalau ada apa-apa yang rusak. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kelas 4, 5, 6 itu secara konsepnya dahulu adalah dia anak-anak harus menemui dunia yang tidak seolah-olah harus. Jadi kelas 4, 5, 6 itu Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada persoalan anak-anak di kelas 4, 5, 6, Bapak dan Ibu nggak usah langsung selesaikan. Karena secara fitrah dia harus mendapatkan, dia harus dipertemukan dengan dunia yang tidak seolah-olah. Jadi dia harus dipertemukan dengan kekhawatiran. Kalau dia khawatir, pertemukan dia dengan kekhawatiran. Kalau dia sedih, pertemukan dia dengan sedih. Kalau dia mengalami penolakan, pertemukan dia dengan penolakan. Karena secara fitrah anak-anak kita wajib mendapatkan itu. Jadi saya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan anak-anak kelas 4, 5, 6 khususnya di kebun main, kalau ada persoalan yang dia dapatkan, misalnya apa, apa ya di sekolah yang misalnya ada apa, ada yang patah, kursi yang patah. Sebenarnya Bapak dan Ibu itu adalah fasilitas, kalau konsep awal itu adalah fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak di 4 kelas 4, 5, 6 itu harus, kalau Bapak dan Ibu anak 4, 5, 6 sehari anak Bapak Ibu nggak pernah menemukan persoalan, bikin persoalan. Itu Bapak Ibu. Jadi bikin persoalan, ya. Jadi kalau dia 4, 5, 6 itu Bapak dan Ibu nggak boleh anak-anak nyaman, bunda ya. Jadi anak-anak memang harus banyak persoalan. Karena nanti khawatirnya ketika dia dewasa dia gagal begitu ya bunda ya, menemui banyak persoalan. Jadi akhirnya kita di kebun main itu bukan tidak mementingkan dia sebagai juara kelas, tapi kami berusaha dia menjadi juara kehidupan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau juara kelas secara akademik gampanglah Bapak Ibu ya, kita kejar gitu ya. Penelitiannya Profesor Ali Surya menyebutkan kelas 5, 6 itu secara akademis itu bisa sebenarnya anak-anak disimpan 3 bulan gak kemana-mana, belajar soal akademis saja selesai sebenarnya. Tapi persoalan kehidupan gak bisa disimpan itu Bapak Ibu dan anak-anak itu sejarahnya Pak. Terima kasih Ayah. Terkait tadi yang dijelaskan saya sama Pak Ade itu tentang sejarah permain itu, bahwa ternyata guru-guru itu dari rambut saya contohnya sampai kaki itu mempunyai 167 dari Allah itu permainan. Mungkin dari pandangan dari yang ini terkait untuk kita sebagai seorang ayah baru, prioritasnya kemana ayah atau ibu yang untuk memberikan semua pengasuhan aja dan seperti bunda permainan itu. Ya, ini muji apa nanya? Tanya. Bapak Ibu, satu lagi memang kebahagiaan saya dan mudah-mudahan saya mohon doa juga kepada Bapak Ibu supaya alam kuburnya almarhumah dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu yang beliau kerja keras beliau adalah untuk melibatkan ayah. Saya aplos buat ayah yang datang hari ini. Terima kasih banyak. Sesungguhnya
Salah satu target juga di kebun main itu Bapak Ibu adalah bagaimana ayah ini terlibat ya. Khususnya nanti di usia kelas 3, 4, 4, 5, 6 itu ayah memang harusnya banyak itu terlibat di dalam pengasuhan anak-anak. Nah, saya bahagianya Bapak Ibu ya, sepanjang saya tahu di Indonesia ini sekolah yang pertama aktif keayahan itu adalah kebun main, gitu ya. Ini sepanjang saya tahu. Saya pernah aktif di sekolah di luar agama Islam. Saya tahu itu banyak betul sekolah di luar agama Islam yang dulu memulai dengan sekolah kebun main dengan keayahan. Nah tadi Pak Komar menanya ada fasilitas yang Allah berikan di 127 itu. Bagaimana caranya bagaimana caranya bedanya untuk eksplorasi? Satu, kalau saya Pak Komar menyebutkan adalah bahwa mari kita sepakat sama-sama bahwa anak itu miliknya Allah, anak itu amanahnya Allah. Sepakat Bapak Ibu? Jadi kalau anak itu amanahnya Allah, berarti tugas kita yang pertama adalah kita nggak boleh mengkhianati amanahnya Allah. Sepakat Bapak Ibu? Kehadiran kita ke sini ini adalah dalam rangka supaya Allah tidak menghukum kita sebagai pengkhianat dari amanahnya Allah. Nah, Pak Komar, amanahnya Allah itu ada nanti di tahap perkembangan. Misalnya di usia 02 tahun itu banyak sekali amanah Allah yang ibu yang pegang. Itu Bapak Ibu ya. Jadi disebutkan oleh para ahli, sebenarnya di usia 02 tahun itu adalah usia yang sangat terbaik sepanjang hidup anak manusia. Dan di usia 02 tahun itu akan menentukan seperti apa masa depan negara ini kelak kemudian hari. Jadi dari kapasitas 02 tahun yang kapasitas ibu itu sangat menentukan seperti apa kualitas bangsa ini ke depan. Nah amanahnya apa? Di usia 02 tahun itu amanahnya banyak, gitu ya. Jadi saya ingin menjawabnya Pak Komar ini. Gimana caranya supaya kita bisa eksplorasi 127 itu? Yang pertama menurut anak saya adalah kita harus memahami prinsip pengasuhan dalam Islam. Nah prinsip pengasuhan dalam Islam salah satunya adalah bahwa anak itu amanah dari Allah SWT. Amanahnya apa saja? 02 tahun Allah memberikan amanah paling utama itu pendengaran, penglihatan dan hatinya anak-anak kita. Itulah sebabnya ibu-ibu khususnya di usia 0 sampai 2 tahun mengeksplorasi yang 3 ini. Eksplorasi pendengaran anak, eksplorasi penglihatan anak, eksplorasi hatinya anak-anak kita. Artinya apa Bapak dan Ibu? Di usia 02 tahun itu anak-anak disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu mau mengeksplorasi pendengarannya apa saja, terutama yang baik-baik, anak-anak siap. Ibu bapak nggak usah takut nanti anak muntah, itu nggak usah takut. Nanti misalnya, ayah Irwan terlalu banyak kata-kata, nggak usah takut. Itu apa itu? Terlalu banyak yang dilihatkan ke anak-anak, nggak usah takut. Karena memang Allah fasilitasi di usia 0 sampai 2 tahun. Konsekuensinya apa? Berarti konsekuensinya ibu kalau punya anak 02 tahun, ibu nggak boleh diam. Itu apa itu? Jadi nggak boleh diam. Jadi harus memang seluruh inci tubuhnya anak-anak kita memang harus dieksplorasi, terutama yang 3, yang pendengaran, penglihatan, dan hiburan. Nah itulah sebabnya kenapa Bapak dan Ibu semua fasilitas yang Allah siapkan, yang Allah siapkan dalam tubuh kita, dalam lahir dan batin kita harus eksplorasikan kepada anak kita. Kemudian ketika anak kita di usia 2 sampai 4 tahun, 2 sampai sekitar 5 tahun, ayah sudah mulai dibebani amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amanahnya? Anak-anak sudah mulai mengeksplorasi, dia butuh mainan, dia butuh koordinasi, dia butuh untuk diceritakan. Nah, tokoh ayah sudah mulai masuk nih Bapak dan Ibu, gitu ya. Amanah ayah sudah mulai masuk. Di usia 2 tahun itu terjadilah apa yang disebut dengan ledakan-ledakan perkembangan di anak-anak kita. Bahasanya meledak. Ya Bapak Ibu ya, di usia 2 tahun itu ada terjadi ledakan bahasa. Ledakan bahasa itu maksudnya apa-apa yang ibu sampaikan di usia 0 sampai 2 tahun lewat kata-kata kepada anak-anak itu disimpan sama anak 0-2 tahun, dia nggak bisa bicara karena dia masih prabicara, tapi nanti 2 tahun ke atas dia akan ngomong. Persoalannya Bapak Ibu adalah kalau dia ngomong harus ada orang yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi dia ngomong, itu Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya kenapa ayah, tadi kalau Pak Komar bertanya, ayah memang harus paham betul bahwa ini amanah Allah. Jadi kalau ini amanah Allah, nggak boleh lari dari amanah Allah. Kalau nanti anak 2 tahun akan tanya, mengeksplorasi badannya, mengeksplorasi tangannya, ayah harus siapkan. Dengan apa ayah siapkan? Dengan 197 tadi fasilitas yang Allah siapkan di tubuhnya ayah.
Jadi saya Pak Komar, kalau pertanyaan jawabannya adalah bagaimana caranya ayah dan ibu mengeksplorasi amanah Allah itu. Pertama, yakinilah bahwa amanah Allah ini amanah Allah, gitu ya. Kalau amanah Allah 0 sampai 2 tahun, ibu eksplorasi semua pendengaran penglihatan anak-anak. Usia 2 tahun ke atas, ayah eksplorasi karena anak-anak semua aspek perkembangannya sedang meledak. Perkembangan spiritualnya meledak ayah. Perkembangan emosionalnya meledak, perkembangan bahasanya meledak. Anak akan berbicara walaupun dia belum SPOK, nggak jelas itu ayah. Mau naik kadang-kadang turun, kalau turun kadang-kadang naik gitu bapak ibu ya. Tapi memang ditunggu ayah-ayah mau mengeksplorasi. Gitu. Terima kasih ayah. Ini luar biasa sekali ya, ada gambaran buat kita semua bahwa dari ujungnya tadi itu keyakinan bahwa seorang ayah adalah pendidikan di Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita. Tapi ini saya mau tanya, kita jadi seorang ayah dan juga ada waktu di mana kita bisa bertemu dengan anak mungkin di hari ini. Ada nggak pengaruhnya ketika kita anak pulang dari kerja malam itu kita ajak main, ada nggak pengaruhnya buat kita? Iya. Pak Komar banyak emosi itu nanya. Iya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kan anak-anak itu, kalau saya sih mengatakan ini Bapak Ibu, yang penting anak-anak itu bukan waktu luang, itu yang penting. Jadi yang paling penting adalah luangkan waktu anak-anak. Jadi kalau luangkan waktu itu, memang Bapak dan Ibu sengaja benar itu Bapak. Jadi sengaja luangkan waktu itu hadir, ada 4 kehadiran dalam luangkan waktu. Kalau waktu luang itu, misalnya habis pulang dari kerja, jadi kalau waktu luang belum ngantuk nih, nah itu Bapak Ibu ya, sini emak ayah. Kalau waktu luang itu nggak dianjurkan, itu di dalam kehidupan pengasuhan di dalam agama kita. Tapi yang dianjurkan itu adalah luangkan waktu. Kalau luangkan waktu itu ada 4 tugasnya ayah dan ibu. Misalnya ayah pulang dari bekerja, kemudian ayah benar-benar semua pekerjaan kantor disimpan, itu Bapak Ibu ya, ayah akan empuk kepada anak kita. Itu konsekuensi dari luangkan waktu. Yang pertama adalah ayah hadirlah secara kronologis. Secara kronologis itu adalah hadir secara fisik, itu Bapak Ibu. Jadi kalau anak main dengan anak, mainlah secara fisik, terikat dan terlibat fisiknya. Jadi jangan bilang misalnya, nah balok, sonoin dikit balok, gitu ya. Nah muter baloknya. Itu nggak hadir secara fisik. Jadi ayah meskipun Pak Umar hanya waktu main cuma 5 menit nggak ada masalah, tidak baik, nggak ada masalah. Mau 3 menit nggak ada masalah, tidak ya. Tapi yang paling penting satu hadir secara fisik, hadir secara kronologis. Nah kemudian yang kedua adalah hadir secara psikologis. Nah hadir secara psikologis itu adalah hadir untuk 4 hal: hadir secara spiritual, hadir secara emosional, intelektual dan sosial. Contohnya apa nih ayah Irwan? Bapak habis pulang kerja, ibu pulang kerja, nggak apa-apa hadir dengan anak-anak 5 menit nggak apa-apa, tapi hadir secara psikologis. Contoh, ayah misalnya bilang ibu, ayah, aku udah bisa mewarnainya bagus. Gitu. Nah, kalau ayah hadir secara psikologis, ayah akan hadir secara emosional. Apa hadir secara emosional, secara spiritual? Ayah akan memujinya gini atau ibu memujinya gini. Ya Allah nak, hebat banget anak ayah sudah bisa mewarnai koma atas izin Allah. Itu hadir secara spiritual. Itu Bapak Ibu ya. Hadir secara spiritual. Jadi kalau misalnya hanya hadir secara emosional, ayah hanya mengatakan bahwa ya Allah hebat banget anak ayah, itu Bapak Ibu ya. Tetapi ayah dan ibu punya tugas yang lain. Hadirnya secara fisik, hadir juga secara 4. Nah, hadir secara spiritual adalah tadi cara ayah dan ibu untuk menanamkan tauhid kepada anak-anak lewat emosional tadi. Itu adalah support emosionalnya adalah ayah mengatakan ya Allah hebat banget anak ayah, atas izin Allah SWT. Nah jadi Pak Komar, menurut pertanyaan Pak Komar adalah bagaimana supaya efektif, apakah ayah dan ibu bekerja bisa juga memberikan yang terbaik kepada anak? Sangat bisa. Kalau saya cuma memberikan yang 4 tadi itu ya, ayah jangan berikan waktu luang, ibu jangan berikan waktu luang, tapi kalau sudah bertemu dengan anak-anak, luangkan waktu. Nah luangkan waktu itu syaratnya 4. Hadir secara fisik, Bapak Ibu ya, terikat dan terlibat gitu ya, secara fisik. Hadir secara psikologis, tadi itu hadir secara psikologis. Jadi ketika anak mengatakan bahwa aku berhasil, nah hadir secara
psikologis wajahnya berubah, bapak dan ibu juga mengatakan ini gitu bapak ibu. Jadi alis matanya yang begini aja. Allahu Akbar, subhanallah, takbir. Jadi dan itu yang kedua. Pak Komar yang ketiga adalah hadir berkesadaran. Hadir berkesadaran itu Bapak Ibu adalah kita sadar betul bahwa yang di hadapan kita ini adalah amanah nyawa. Nanti akan ditanya sama Allah. Kita sadar betul itu. Jadi kalau dalam prinsip dalam Islam itu Pak Komar, anak itu takdirnya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti bapak pulang, ya bapak capek, ada anak bapak ibu yang lagi influenza, lagi flu. Ingusnya kemana-mana gitu Bapak Ibu. Ini ada ayahnya, ada ibunya, ada neneknya, ada kakaknya. Saya menyebutkan Bapak Ibu, anak itu takdir Allah. Anak itu, Bapak Ibu, anak itu kan anak yang ingusnya keluar itu ada di depan. Itu masing-masing orang berdoa atau Pak Komar? Jangan ke gua, jangan ke gua. Masing-masing gitu ya. Tapi anak itu tiba-tiba jalan ke ayahnya. Ini yang saya sebut dengan Allah, anak itu takdir Allah SWT. Apa takdirnya? Kenapa dia datang ke ayah? Karena dia ingin mengatakan sebenarnya, wahai ayah, kita sudah nggak bertemu selama 9 jam. Ada kata-kata yang harus mendapatkan sebelum aku tidur itu keluar dari mulutmu, wahai orang laki-laki dewasa. Ada kata-kata Allah, kata-kata Rasulullah SAW yang engkau harus sebutkan ke aku supaya bisa aku simpan sebagai seorang anak muslim nanti sebelum aku tidur. Itu Bapak Ibu. Jadi kenapa dia datang ke ayah? Karena Allah mentakdirkan dia memang kurang dari ayah itu pada hari ini. Nah itu yang kita sebut dengan ayah hadir berkesadaran. Jadi ayah nanti kalau misalnya anak yang seperti dia tadi itu, ayah jangan doa. Ya Allah, gue lagi capek. Ayo, ke kiri. Ke neneknya aja. Nenek juga berdoa. Jangan gue udah tua nih. Jadi akhirnya itu yang tadi. Nah yang ketiga yang keempat, Pak Komar adalah ayah berkesabaran. Kesabaran itu Bapak Ibu, sabar aja, masing-masing waktunya ada waktunya gitu Bapak Ibu ya. Di umur 0 sampai 7 tahun agak susah kita mencari anak yang soleh dan soleha. Itu Bapak Ibu ya. Jadi enggak susah ya kalau di usia 0 sampai 7 tahun itu anak bapak, anak ibu, misalnya anaknya umur 6 tahun, pagi besok dia datang ke Pak Komar. Dia datang dengan wibawa, Assalamualaikum Komarudin. Itu masalah itu. Bagaimana kabar istri, sehat? Tidak. Ini nggak normal nih Mbak ya. Nggak normal nih Bapak Ibu. Nah jadi kalau jadi Bapak Ibu, kenapa anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun kalau di kebun main dia salah nggak apa-apa, kita bersyukur malahan. Karena dia salah, dia datang ke kebun main, teman-teman di kebun main akan menunjukkan soleh itu seperti apa, solehah itu seperti apa. Jadi kalau dia datang dengan soleh selama 7 tahun, guru nggak ada kerjaannya, gitu Bapak Ibu. Karena dia udah soleh, jadi Bapak Ibu nggak usah masukin ke kebun main lagi Pak Ibu. Seperti misalnya di rumah, kalau di rumah anak masuk ke 7 tahun, dia banyak salahnya, Bapak dan Ibu nggak usah bertengkar. Istri ibu nggak usah bilang sama ayahnya, ya bang, gampang anak-anak kita soleh nih bang, gitu. Emang nggak bakalan soleh di umur itu, Bapak Ibu. Jadi kalau dia salah gitu, ketika dia salah, dia bilang sama ayahnya, dia lagi ayahnya pulang, kemudian dia makan tangan kiri depan ayahnya. Ini saya sebutkan bahwa bapak ini yang akan mengajarkan, Allah takdirkan akan mengajarkan kesolehan kepada anaknya. Pas detik itu, begitulah skenario dari Allah SWT. Jadi kita sahabat-sahabat itu Pak Komar, nanti di usia-usia 8, umur 9 sampai 10 tahun, ayah sabar. Allah sedang menyiapkan jalan tol ke surga ayah itu ketika anak-anak umur 9 tahun sampai umur 15 tahun. Jadi ayah nggak usah protes, banyak benar kerjaan gua. Enggak, gitu Bapak Ibu. Ayah nanti akan bekerja di proses akil baliknya anak-anak. Ayah nanti akan bekerja memproses laki-laki ke laki-laki, anak laki-laki. Ayah nanti akan bekerja hebat-hebatan. Saya pikir berat banget pekerjaannya ayah. Bagaimana ayah memperempuankan anak perempuan, PIC-nya ayah. Itulah sebabnya kenapa aku bermain mendorong benar ayah itu sebagai kepala kapal, kepala nahkoda untuk bekerja keras untuk menyebatkan anak-anak kita di usia 8-9 tahun ke atas. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Jadi alhamdulillah sudah kebayang untuk ayah bunda mungkin. Yang selanjutnya tadi kita bertanya, kenapa di kebun itu kegiatannya itu penyambutan apa itu. Jadi ketika kita sampai di sekolah, anak-anak ada nggak yang baiknya? Ayah bunda siapkan itu seperti itu. Iya. Sebenarnya Pak Umar udah tahu. Ya, jadi Pak Umar nggak usah nanya lagi sebenarnya.
di kebun main itu kegiatannya banyak, ada penyambutan lain. Sebenarnya Bapak dan Ibu, penyambutan itu sudah harus Bapak Ibu mulai. Jadi penyambutan di sekolah itu adalah nomor kesekian penyambutan. Jadi penyambutan yang paling penting itu menurut hemat saya, dan itu yang akan terhormat dulu dengan saya dan ke almarhumah istri. Penyambutan anak di kebun main itu Pak Komar dengan guru-guru yang lain menyambut di sekolah. Itu sebenarnya penyambutan kesekian. Penyambutan yang pertama itu adalah ketika Bapak dan Ibu menidurkan anak sebenarnya. Doa ketika menidurkan anak. Jadi penyambutan itu kan Bapak dan Ibu mendoakan anak-anak ya, ya Allah jagalah anak kami, ya Allah berikanlah semangat pada anak kami untuk menghadapi masa depannya. Itu Bapak Ibu. Itu sebenarnya kalau menurut Ustaz Ahmad sudah merupakan penyambutan. Kemudian ketika Bapak habis dengan Ibu habis sholat sepertiga malam sholat tahajud, Bapak dan Ibu kan menangis ya. Nangis nggak? Iya. Nangis ya Bapak Ibu, nangis kenapa? Karena Bapak Ibu kemudian tadi itu menyiapkan anak-anak, itu Bapak Ibu ya, berdoa menyiapkan anak-anak menjadi anak-anak yang dijaga oleh Allah SWT, anak-anak yang mengalami yang diberkahi oleh Allah SWT. Kemudian Pak Komar ada lagi penyambutan orang tua ketika membangunkan anak di pagi hari. Itulah penyambutan yang paling esensi menurut hemat saya. Jadi teman-teman di sekolah ini Bapak Ibu sebenarnya menerima hasil penyambutan ibu dan bapak ketika di pagi hari. Jadi kami kadang-kadang menerima di sekolah anak-anak udah merungsung Pak Komar. Jadi mau Pak Komar, mau teman-teman TK mau jungkir balik menyambut pun anak-anak kan tetap gini aja. Gitu Bapak Ibu. Kenapa ini Bapak? Karena ketika bangun pagi dia nggak disambut, tidak ya berdaya oleh penyambut, dua orang penyambut yang luar biasa. Nah kenapa nggak disambut? Bisa jadi dua orang ini nggak sepakat, belum pernah sepakat cara menyambut anak di pagi hari seperti apa gitu loh Bapak Ibu. Atau dua orang ini masih mempertahankan mazhabnya masing-masing, gitu Bapak Ibu. Yang dari Medan suaminya dari mazhab Medaniyahnya, gitu ya. Yang istrinya dari Garut dengan mazhab Garutnya gitu loh Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi? Anak-anak bingung, gitu ya. Boro-boro nyaman, boro-boro bahagia. Orang ayah datang nyambutnya dengan gaya Medan, pagi harinya membangunkan yang gaya Medan. Besok ibu dengan gaya Garut. Jadi anak-anak yang pertama karena ketika dia datang ke sekolah belum selesai urusan hatinya gitu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa itu disebut penyambutan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Kami menyambut karena kalau yang saya tahu dari Ustaz Ahmad adalah sebenarnya persoalan value, persoalan transaksi akademis itu Bapak Ibu sangat tergantung di apa kondisi emosionalnya anak-anak. Jadi Bapak ya, sepakat ya Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak dan Ibu berusaha untuk pagi hari itu adalah pagi yang bahagia, gitu ya? Kalau ibu berusaha untuk nahan hati, ya Allah, nih suami habis mandi handuknya kalau di mana-mana, gitu ya. Tahan aja, karena untuk menyelamatkan paginya anak-anak, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi setelah itu, kalau anak-anak datang ke rumah ke sekolah, tinggal guru-guru sebenarnya adalah penyambutan alamnya sekolah sebenarnya Bapak dan Ibu, ya. Kalau penyambutan alam sekolah itu sangat tergantung dari penyambutan alam rumah, udah ya, Pak. Kalau dari alam rumah dikirim anak-anak yang susah senyumnya, nah itu yang tadi saya sebutkan itu. Kami mau jungkir balik seperti apapun agak susah. Makanya di kebun main kadang-kadang Bapak dan Ibu penyambutan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagi kami opening itu sangat menentukan hari gitu Bapak Ibu. Sama seperti pentingnya closing bagi di kebun main. Jadi opening itu bagi kami sangat penting untuk menentukan seperti apa anak dalam KBM-nya dia. Ya Bapak Ibu, dan demikian juga pentingnya dengan closing. Nah, untuk apa penyambutan di alam sekolah adalah supaya menyehatkan penyambutan yang sudah Ibu Bapak lakukan dan menyiapkan anak-anak untuk nanti dalam proses KBM atau prosesnya berinteraksi di sekolah, anak-anak secara emosional sudah sangat siap untuk mendapatkan apapun. Meskipun nanti anak-anak akan bertengkar dengan kawannya, anak-anak akan mengalami banyak hal, tetapi secara emosional sebenarnya anak-anak sudah sangat siap. Allah. Itu ayah bunda dari awalnya. Kita ada namanya itu apa ya? Ketika ada sesuatu terjadi, itu kira-kira sebagai emosi juga ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. Sekarang kan kita lihat dari kedatangan ayah yang di sekolah.
Luar biasa ya, Masya Allah. Kita udah ayah-ayah semuanya. Kenapa di kebun atau SPKN itu sepatah itu ayah itu sangat dikuatkan pengaruhnya Pak? Ya. Pertanyaan Pak Komar adalah kenapa ayah dikuatkan, ya? Daripada ayah nggak ada kerjaan sebenarnya. Alasan yang paling penting itu menurut saya Pak Komar adalah saya ingat ada beberapa ulama mengatakan bahwa pernikahan, pengasuhan itu sangat tergantung dari sosok seseorang yang namanya ayah itu. Jadi ada masalah dalam pernikahan, ada masalah dalam pengasuhan anak-anak. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi dan beberapa orang ulama yang lain, nggak usah datang dulu kepada konselor, nggak usah datang dulu kepada siapa-siapa, tapi yang paling penting adalah lihatlah seperti apa keadaan ayahnya gitu, Pak, terutama spiritualitas sendiri. Itu alasan yang pertama, Pak. Jadi ayah ini kita ini Bapak dan Ibu benar-benar apa ya, tugas kita banyak, amanah kita banyak. Dua hal yang paling penting dalam hidup kita, rumah tangga, pernikahan dan pengasuhan, itu sangat tergantung seperti apa relasi kita. Satu, relasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayah dan bunda agak berbeda nanti keadaan perumahan, keadaan pengasuhan dan pernikahan kalau ayahnya yang tidak terlalu dekat dengan secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi kenapa itu? Karena pernikahan, pengasuhan itu semuanya milik Allah SWT. Sepakat Bapak dan Ibu? Anak itu miliknya Allah. Alangkah naifnya kalau Allah itu miliknya Allah, kita tak dekat dengan sang pemilik. Udah, Pak. Itu alasan yang pertama, Pak. Yang kedua adalah banyak sekali persoalan-persoalan penanaman karakter, persoalan-persoalan kepribadian itu banyak adanya di tangan ayah. Itu Bapak. Jadi penanaman akhlak, penanaman akidah, terutama bagi anak-anak yang di usia kelas 3 SD ke atas itu, Bapak dan Ibu, penanaman banyak hal kebiasaan-kebiasaan untuk menyebarkan tauhid, akidah, akhlak dan lain-lain itu banyak dilakukan, lebih maju dilakukan oleh ayah, karena banyak sekali penanaman tauhid, akidah dan lain-lain itu dilakukan dengan outdoor activity ya. Dan itu memang adalah ayah yang banyak melaksanakan. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah amanah ibu-ibu sebenarnya, karena di Indonesia ini sudah terlalu banyak persoalan pengasuhan itu ibu-ibu yang pegang. Bahkan di umur-umur sensitif ibu-ibu harusnya nggak banyak terlibat, tapi ibu banyak terlibat. Apa yang terjadi? Terjadilah satu, fitrah anak-anak Indonesia banyak yang tertukar akhirnya, Bapak. Fitrah laki-lakian yang tidak nyala. Kenapa? Karena di usia dia harus dilaki-lakikan, tidak ada tokoh laki-laki yang melaki-lakikan. Tidak baik. Kemudian fitrah anak perempuan juga tertukar. Kenapa? Karena tidak ada tokoh yang menjadi penanggung jawab untuk memperempuankan anak perempuan. Nah itu alasannya. Nah kalau itu Pak Komar terjadilah sekarang Bapak dan Ibu, SDM kita 10-20 tahun ke depan, kalau dia secara intelektualnya oke, itu Bapak Ibu ya, dia lulusan mana, tetapi secara emosional dia nggak oke, bermasalah negara ini Bapak Ibu. Ketika dia menjadi pemimpin, dia mungkin lulusan mana, dia mungkin punya kekayaan apa-apa, tetapi dia pemimpin laki-laki tidak laki-laki, ini jadi persoalan gitu Bapak Ibu. Dia susah memutuskan, dia banyak dipengaruhi orang lain. Apa yang terjadi? 250 juta lebih rakyat Indonesia sangat tergantung dari kelaki-lakian seorang pemimpinnya gitu Bapak Ibu. Dan ini fitnah yang luar biasa. Belum lagi misalnya apakah itu gubernur, apakah itu wali kota dan lain-lain. Sehingga apa yang terjadi? Hancurlah negara, hancurlah keadaan negeri kita ini ketika yang muncul seorang laki-laki, tapi laki-laki secara fisik, tapi nggak laki-laki dalam persoalan-persoalan psikologisnya, emosionalnya, intelektualnya dan lain-lain. Yang kedua Pak Komar, akan muncul fitnah yang luar biasa ketika kelak kemudian hari anak-anak kita tidak ada ayahnya yang membuat proyek memperempuankan anak perempuannya, akan muncullah anak-anak perempuan kelak kemudian hari. Mungkin dia menjadi seorang yang terkenal, mungkin dia menjadi seorang pengusaha yang kaya raya, tetapi dia nggak bisa menghebatkan berkhidmat terhadap suaminya. Kenapa? Karena ayah tidak punya proyek untuk menghebatkan anak perempuan. Proyek yang Rasulullah sebutkan, kalau menghebatkan anak perempuan cuma melatih 4 kehidupan perilaku, kehidupan kepribadian, dan tokoh 4
perempuan hebat kata Rasulullah SAW itu? Fatimah, Maryam, Fatimah, Khadijah, dan Aisyah. Nah, kalau ayah tidak punya anak perempuan di usia 0 sampai 7 tahun, ibu dan ayah tidak menghatamkan soal 4 perempuan ini, anak perempuan kita akan kosong keperempuanannya gitu Pak. Di usia 8 sampai umur 15 tahun, anak perempuan ayah tidak disimulasikan kehebatan 4 perempuan ini, nanti ketika dia dewasa Pak Umar, ketika nanti Allah berikan kelebihan uang daripada dia susah untuk menghormat sama suaminya. Kenapa? Karena nggak ada bilah-bilah Khadijah di dalam dirinya gitu Pak. Tidak ada pelatihan-pelatihan tentang Khadijah di dalam dirinya gitu ya. Nah Pak Umar, apa yang terjadi? Akhirnya fitrah tertukar, fitnah menjadi kemana-mana. Perselingkuhan, perceraian, KDRT dan yang lain, fitrah yang tertukar. Nah itulah sebabnya Pak Umar kenapa Abang Main berusaha betul untuk melibatkan ayah. Berusaha betul untuk ayah, terutama ayah yang anaknya kelas 3, 4, 5, 6. Ayah mulailah membuat program. Kalau saya mengusulkan bersama-sama kita bikin program menjalankan roadmap pengasuhan anak laki-laki dan menjalankan roadmap pengasuhan anak perempuan. Kata Allah SWT, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa Ibrahim. Sesungguhnya mengurus anak laki-laki itu sudah ada rujukannya, mengurus anak perempuan sudah ada rujukannya. Waktunya mepet ayah, waktunya cuma sedikit, tidak-tidaknya sampai anak ayah umur 15 tahun. Kalau sudah umur 16-17 tahun, anak laki-laki ayah sudah susah ayah laki-laki. Kenapa? Karena nanti secara fitrah dia sudah punya komparasi dari ayah. Kalau ayah mengatakan abang bagusnya seperti ini, dia jawabnya enggak ya, temanku enggak begitu. Itu apa itu? Jadi ayah, saya menambahkan jawaban yang saya sampaikan kepada Pak Komar. Ayah menurut hemat saya, ketika ayah sudah di kebun main, betul-betullah beneran bekerja sama dengan kebun main, ayah terlibatlah, terikatlah dalam kegiatan-kegiatan sekolahan. Kalau ayah mau jadi volunteer, daftar aja ke sekolahan. Gitu Pak. Misalnya ada ayah saya menjadi volunteer, ayah Iwan, atau jadi volunteer, datang ke sekolah. Ayo kita bicarakan di sekolah. Gitu Pak. Ayah kalau ada kegiatan-kegiatan, apakah camp atau apa gitu, ayah ayo sama-sama ayah terlibat. Itu Bapak Ibu ya. Terutama sampai nanti anak kelas 6 insya Allah. Itu ya Pak. Ya, terima kasih pada itu tadi keterlibatan kita. Karena di dalam hidup itu tidak ada sesuatu yang tidak dilakukan. Mungkin pertama kali beliau literasi atau berpisah itu mungkin dikuatkan. Iya, saya potong ya Pak Komar. Mungkin nanti ayah bisa minta ke Pak Komar atau siapa gitu untuk kemampuan berkisah, karena ini juga menjadi halangan yang paling besar sekarang sepanjang saya bekerja di dunia pengasuhan. Ayah-ayah harusnya lebih banyak punya keterampilan berkisah sebenarnya Bapak Ibu. Berkisah itu kenapa menjadi penting? Karena di berkisah itu kita sangat gampang untuk mengajarkan kepada anak-anak untuk mengidentifikasi perasaan sebenarnya dan kemudian mengekspresikan perasaan dari cara berkisah. Jadi ayah nanti ada waktu dengan Pak Komar yang ayah bikin aja kelompok-kelompok kecil belajar berkisah. Kadang-kadang banyak ayah yang disuruh berkisah, belum berkisah, baru melihat ayah mengatakan, nah sekarang saatnya ayah bercerita. Ada 2 sesi dalam keadaan bercerita. Jadi kata anak, seminar atau berkisah? Gitu. Terima kasih. Mungkin kita bertanya banyak sekali yang Pak. Tadi kan Pak kita datang dari awal, Pak yang menjelaskan selama Pak berada itu tidak ada atau pertama kali kebun main ini yang menggaung-gaungkan tentang kaya. Jadi yang saya rasakan selain di sini kita perlu kemana lagi? Saya studi Bali itu mungkin ayah tahu kaya, guru, itu menambah selain yang sudah digaungkan di Bali. Oh, studi bandingnya kalau saya sih usulkan ke kebun main. Alhamdulillah ada sekolah di dekat Cibinong di sini. Masya Allah. Jadi dia sudah menjawabkan bahwa ayah-ayah pertama tadi untuk terlibat lagi dalam kegiatan-kegiatan di para guru seperti camp ataupun nanti apa saja itu, insya Allah nanti kita akan bekerjasama. Di sini dan ayah juga mungkin nanti ada sesi pertanyaan ya, pertanyaan selanjutnya. Kita sekarang lihat aja. Sekarang saya sudah merasa waduh, saya merasakan bahwa saya hanya memberikan motivasi kepada anak-anak yang
ayah bunda. Sekarang saya diberikan oleh Allah diri saya itu soal. Ketika saya bercerita tentang Ali, saya yang Ali, saya bercerita dengan Ali misalnya. Ali saya. Ketika saya bercerita tentang Ali, itu namanya diganti, bukan Ali bin Muhammad. Jadi Ali bin Abi Thalib. Kalau anda bertanya siapa namanya, Ali bin Abi Thalib. Jadi kayak gitu. Jadi emang dahsyat sekali bisa-bisa yang disampaikan nanti untuk ayah bunda. Kalau itu terlalu susah Pak Komar. Pak Komar tinggal datang ke kelurahan dan berkata, Komarudin Talib lah. Kita main. Oke, selanjutnya ya dari pertanyaan ini terkait sejarah-sejarah yang sudah kita dijelaskan tentang kebun main. Adakah sekolah-sekolah yang terkait dengan kebun main ini dengan jangkauan yang tadi dengan fasilitas dengan dana itu terpaham pendapatan sebagai ayah orang tua untuk menyekolahkan anak itu? Oh iya Pak Komar, saya banyaklah menjumpai para orang tua yang memang dulu di kebun main kita ngalamin Bapak Ibu. Kalau sudah datang, terus kemudian pas melihat sampai di depan pulang gitu ya. Terus saya tanya Pak Komar, kenapa saya kejar ibu bapak kenapa pulang? Saya mau jadi sekolah buat anak-anak. Nah ini kan sekolah. Maaf Pak Iwan gitu ya, maaf aja gitu. Saya udah paham gitu. Ya banyak. Tapi yang paling penting menurut rumah saya adalah soal paradigma sebenarnya. Soal paradigma ya. Jadi ada juga yang ayah yang datang. Dulu ada sepasang suami istri. Beliau dulu kerja dan tinggal di luar negeri, terus datang ke sini. Semangatnya luar biasa gitu. Saya bilang, Pak, jangan sekolah di sini nih, Bapak anaknya sekolahnya di luar negeri gitu. Mama ini milik luar negeri gitu. Wah, saya senang gitu. Saya bilang, kalau masih saya di sekolah kita milik luar negeri gitu Bapak gitu. Nah, ini persoalan paradigma Bapak. Saya tanya ke seorang suami istri di luar negeri itu, saya bilang, kenapa Bapak bilang ini sama seperti luar negeri? Beliau bilang, ayah Irwan, kami lama tinggal di Florida. Gitu. Florida itu dekat Muara Gembong ke sana. Kurang beda ya. Jadi kata beliau, sekolah terbaik di Amerika itu apa dulu? Nah ini saya belum pernah ke Amerika, mungkin Bapak Ibu pernah ke Amerika, pernah dengar cerita ini. Sekolah terbaik di Amerika itu pernah jadi sekolah terbaik Pak Komar. Itu bangunannya itu 2 tingkat lebih bagus dari sekolahnya Laskar Pelangi, gitu Bapak. Tapi, nah itu kata seorang suami istri, jangan tanya persoalan penguasaan guru-gurunya terhadap anak-anak. Jadi kalau ini Pak, kalau kita berdiri di sini Pak Komar, sekolah itu anak-anak ada di pintu masuk di gerbang itu kita bisa membedakan dari gerak badan gurunya. Saya nggak bisa membedakan itu guru kelas 1, itu guru kelas 5, itu guru kelas 6. Itu apa? Saking pemahamannya terhadap. Terus saya bilang kenapa bisa menjadi sekolah terbaik di Amerika? Karena orang Amerika yang dia kejar itu esensi bukan aksesori, gitu Bapak Ibu. Gitu. Jadi ada orang yang mengejar aksesori, dia akan dapatkan aksesori. Gitu. Dia akan pergi ke sekolah, ini playgroundnya 1 hektar, AC di dalam ruangan ini 6, gitu Bapak Ibu. Ya 4, 6 gitu. Gitu. Nggak apa-apa, soal fasilitas nggak apa-apa dibandingin dengan soal kapasitas. Tetapi saya khawatirnya begini Bapak Ibu, nanti anak-anak kita yang saya sebutkan tadi itu, kalau Bapak Ibu masuk ke roadmapnya anak-anak laki-laki, roadmap perempuan, kelas 4 SD itu, anak-anak yang tadi saya sebutkan itu Pak, dia harus bertemu dengan dunia yang tidak seolah-olah gitu loh Pak Ibu. Jadi kalau nanti dia datang ke sekolahan, pagi dari TK dia masuk ke sekolah itu, sampai di kelas 4, dia nggak tahu yang kotor itu apa gitu loh Pak. Dia nggak tahu bahwa ada pintu yang kekunci rusak, dia nggak tahu gitu Pak. Gimana kita akan mengharapkan dia kelak kemudian hari akan berhadapan dengan persoalan-persoalan, dia akan menjadi khalifah, dia akan menjadi orang yang akan memproteksi, akan menyelesaikan persoalan, sementara dia nggak punya dapat persoalan di waktu dia harus dapat persoalan gitu loh Pak. Jadi saya Pak Komar melihatnya adalah ini persoalan paradigma aja gitu. Nah itulah sebabnya kebun main Bapak Ibu mencoba, kami banyak sekali kelemahan Bapak dan Ibu. Kami mencoba
untuk sama-sama paradigma kita lah gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi itu. Kalau anak-anak kenapa bangunnya di samping memang jujurnya nggak punya dana gitu Bapak Ibu ya. Kalau punya dana mungkin kami udah bangun juga yang lebih besar. Tapi memang alasannya adalah karena alasan yang tadi itu gitu ya. Supaya kita sama-sama memberikan yang terbaik kepada anak-anak yang esensi bukan yang aksesori itu. Itu kali Pak. Ya, makasih ya. Baik, tadi sudah dijelaskan Pak ya. Ada nggak ya prioritas pengasuhan? Itu mungkin banyak dari ayah mendidik apa ayah bilang nanti akan terjadi sesuatu antara kesepakatan itu kira-kira letaknya dari mana? Prioritasnya pengasuhan itu ada di mana? Iya Bapak Ibu, kalau saya pertanyaan Pak Komar ada prioritas pengasuhan yang tadi saya sebutkan. Kalau saya Bapak Ibu yang saya dapat dari Ustadz Rahmat dari pendiri awal di sekolah ini adalah tadi saya sebutkan orang tua itu tetaplah jadi pelaku bukan pembantu Bapak Ibu ya. Kami pihak sekolah tetaplah jadi pembantu, jangan dorong jadi pelaku, dorong. Karena apa? Karena ada urusan-urusan di dalam anak-anak di usia-usia TK dan SD ini, urusan pendekatan itu lebih kepada personal approach sebenarnya. Persoalan menanamkan akidah itu adalah persoalan personal approach yang Bapak Ibu harus kuatkan itu, gitu loh Pak. Ada 12 waktu yang Rasulullah sebutkan, itu banyak banget terjadinya di rumah bukan di sekolah. Saat anak sakit, nah ini tempat kita menghebatkan akidah anak ini, Bapak Ibu ya, contoh ya. Saat anak sakit, saat anak gembira, saat anak bersafar, saat anak sedih, saat anak makan, itu nggak dapatkan di sekolah tuh Bapak Ibu. Tetapi Rasulullah menyebutkan itu harus kita manfaatkan untuk menghebatkan anak-anak kita, tapi terjadinya di rumah gitu loh. Nah itulah sebabnya saya mengatakan Bapak dan Ibu tetaplah menjadi pelaku, kemudian jangan dorong kami jadi pelaku. Kalau dorong kami jadi pelaku, kami akan beriklan seperti Matahari Department Store. Masukkanlah anak Bapak ke sini, kami jamin giveaway apa gitu, 100 pendaftar akan dapat panci atau apalah gitu Bapak Ibu. Karena kami berusaha menjadi pelaku. Jadi tetap doronglah kami menjadi pembantu, dan kami mendorong Bapak itu pengasuhan itu dan Ibu menjadi tetap menjadi pelaku utama. Karena yang esensinya itu tauhid atau apa itu adanya di rumah gitu loh Bapak. Ya, ketika anak bangun pagi dia sedih, itu nggak mungkin terjadi di sekolah Bapak. Ketika dia sedih, bangun pagi dia sedih, itu Bapak dan Ibu sangat tepat untuk memperkuatkan keyakinan tauhid kepada anak kita. Ketika dia misalnya makan bareng-bareng sama kakak sama adiknya, ayam disediakan ternyata jatah dia habis, itu jarang terjadi di sekolahan itu Bapak Ibu. Terjadinya di rumah. Itulah saat terbaik Bapak mengatakan ya Allah nak, itu Bapak Ibu ya, untuk mengatakan sabar, mengajarkan adab. Jadi Pak Komar kalau ditanya pengasuhan itu prioritasnya di mana? Di mana gitu? Kalau saya menjawabnya ya tetap di rumah gitu Bapak Ibu. Walaupun secara penelitian Bapak dan Ibu bisa baca di Global Parent Survey mengatakan bahwa Indonesia ini nomor 2 Pak Komar. Nomor 2 di dunia yang orang tuanya menyerahkan pasang bongkokan ke sekolah itu orang Indonesia itu nomor 2 di dunia. Nomor satunya India. Apa itu contohnya hewan? Kalau ditanya ke orang tua di Indonesia, menurut survei ini, yang mengajarkan agama kepada anakmu siapa? Sekolah. Yang mengajarkan tauhid kepada anakmu siapa? Sekolah. Yang mengajarkan ibadah kepada anakmu siapa? Sekolah. Iya Pak. Sehingga apa yang terjadi? Sekolah beramai-ramai untuk mempercantik dirinya, aksesorinya bukan esensinya. Gitu loh Bapak. Gitu ya. Karena sekolah menerima banyak sekali, ayo masuk, ya, Bapak Ibu ya. Tetapi tidak mendapatkan yang esensinya. Nah mungkin gitu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan dari Ayah Bunda. Nggak ada lah ya Bunda ya. Iya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Arsila, anak saya masuk di sini kelas 1. Yang ingin saya tanyakan tentang quality time bersama ayah ya. Kebetulan anak saya 5 perempuan semua. Dan kalau saya pribadi quality time-nya kan nggak bisa satu-satu. Pasti kalau makan, pergi main game, bawain semua gitu. Nah terus kalau lebih efektif mana untuk quality time itu saat bersama ayah? Apakah semua
boleh umurnya. Ada yang paling besar itu kelas 1 SMP, kelas 5 SD, 3 SD, sekarang 1 sama TK. Baik. Terima kasih. Ya, makasih banyak Bun. Yang pertama adalah berbahagialah suaminya Bunda karena Allah fasilitasi untuk masuk surga agar lebih gampang ya. Beliau komitmen dan konsisten saja mengurus 3 perempuan saja sudah jamin masuk surga ya. Ini ada 5 gitu ya. Masih banyak. Suami yang mana? Suami calon ahli surga yang masya Allah. Ya, konsisten dan komitmen aja ya. 5 anak perempuan surga lah insya Allah. Ya, konsentrasi aja ke 1 istri dan 5 anak ini. Satu aja dari Ustaz, satu aja dari Nah, ayah kalau saya sederhananya sih jawabnya gini Bunda. Anak-anak Bunda, anak perempuan Bunda yang sudah kelas SMP dan kelas SD kelas 4, kelas 5, iya. Kalau menurut saya itu ayah sudah harus dipisahkan ya. Jadi ayah pergilah ada waktu berdua bertiga dengan anak yang sudah umur itu. Jadi ayah peganglah tangannya, habis makan, habis nyaman, ayah bilang bahwa nah mulai hari ini kamu berdua jadi shadownya ayah, menjadi asistennya ayah, gitu ya. Jadi kalau dia asisten sudah diberikan tugas-tugas pada bentuk ayah. Karena anak di umur kelas 4 SD di SMP itu salah satu harga dirinya yang paling hebat itu adalah dikasih tanggung jawab ya. Jadi anak-anak di umur itu sangat rindu dengan tanggung jawab. Nah, ayah berikan haknya untuk berikan tanggung jawab, jadikan dia asisten. Anak yang sulung akan pegang adiknya yang paling kecil, anak yang nomor 4 pegang adiknya yang nomor pengait bungsu, gitu Bapak Ibu ya. Apa tugasnya? Berikanlah tugas yang gampang-gampang supaya dia bisa berprestasi. Misalnya apa? Megang jajannya adik yang paling kecil, dia megang jajannya, gitu Bapak Ibu. Dan jangan lupa setiap hari berikan apresiasi kepada anak perempuan jadi asisten. Nah, ayah sudah melakukan hal sesuatu yang diamanahkan kepada anak perempuan, yaitu soal pride, soal harga diri. Karena anak di umur itu tumbuhnya dari pride ke pride, dari pride ke pride, dari pride ke pride, dari harga diri ke harga diri, harga diri ke harga diri. Bagaimana memberikan harga diri kepada anak-anak kita? Wajib memberikan responsibility. Itulah sebabnya tadi kenapa ayah jabat tangan anak berdua, kamu jadi asistennya ayah, jadi shadownya ayah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah adalah menurut hemat saya, nanti kalau anak berdua ini sudah menjadi asistennya ayah, nanti dia berhadapan dengan 3 adiknya itu, 3 adik itu sebagai binaan dia, bukan sebagai lawannya dia, gitu Bapak. Jadi dia datang ke adiknya itu sebagai pembina gitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan sebagai berebut gitu ya, berebut apa, karena kita sudah memfasilitasi 2 orang ini menjadi asisten ayah. Adakah waktu-waktu yang khusus untuk anak-anak yang 5 ini? Menurut saya wajib gitu Bapak Ibu ya. Itu tadi saya menyebutkan ayah dan bunda berikanlah, luangkanlah waktu, bukan waktu luang. Jadi kalau luangkan waktu itu ayah dengan ibu, terutama ayah, karena sulung itu 5 anak ini pastikan dia dapat waktu ayah secara private. Apakah itu 2 menit, 3 menit itu nggak ada masalah untuk ayah. Tapi anak-anak tetap mendapatkan bahwa hari ini dia yakin betul bahwa ayahnya akan sharing dengan dia akan bertemu dengan ayahnya lahir dan batin. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Mungkin dari ayah yang bertanya. Ayah udah setuju lah masalahnya. Ayo Pak, nanya Pak. Nanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lupa, bunda dari Islam kelas 4 dari Iza kelas 1. Saya menanyakan tentang ketika kelas 4 5 kan anak-anak akan disiapkan untuk tidak menghadapi dunia yang seolah-olah. Nah, berarti kan menurut hemat saya maksudnya di sini kan anak-anak disiapkan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan hidup sehari-hari dan ketidaknyamanan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kami sebagai orang tua menghadapi dan mendampingi anak-anak itu nantinya ketika menghadapi permasalahan-permasalahan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bun. Jadi yang pertama menurut saya adalah Bun, ada 2 hal dalam proses menghadapkan anak kepada dunia yang tidak seolah. Yang pertama itu Bun, siapa PIC-nya untuk proyek besar ini? Ya, PIC-nya adalah ayah.
Jadi betul berarti harus disampaikan ke ayahnya bahwa ayah siapkanlah waktu, siapkan tenaga, siapkan jiwa, siapkan kesabaran untuk proyek besar ini setidak-tidaknya sampai umur 15 tahun, 16 tahun. Nah kalau begitu, marilah ibunda periksa bagaimana kelaki-lakian sang ayah, karena dia akan berhadapan ini dengan laki-laki, kita berhadapan itu dengan sikap laki-laki. Agak susah kalau ayah memimpin proyek ini kalau ayahnya nggak laki-laki gitu loh. Maksud saya bukan secara fisik ya benar, tetapi ayahnya gampang gitu loh bunda. Gitu misalnya, ya aku tadi aman di sekolah berantem sama teman gitu. Kan ayah bilang apa? Astagfirullahaladzim, janganlah berantem lah gitu ya. Gitu loh. Nah ini susah pun untuk satu yang tadi saya sebut itu orangnya siapa? PIC-nya siapa? Jadi yang akan memimpin proyek bertemu dengan dunia yang tidak seolah-olah. Persoalannya ayah adalah gimana kalau saya mendapatkan Allah takdirkan suami yang tadi itu benda ya, mungkin ketika anaknya mengatakan, ayah aku boleh nggak pergi ke temanku? Sekarang kata si bunda, sekarang udah mau maghrib nak, 5 menit lagi. Tanya sama ayah deh, ya ayah aku boleh nggak pergi ke temanku? Ayahnya bilang gitu, aduh mau gimana ya? Gimana mama aja kan? Nah, ini susah ya, susah nih buat gitu ya. Artinya memang proyek ini memang harus bunda dukung ini, dia bunda ya gitu. Kalau bunda juga mengatakan, kalau ayah bilang terserah sama mama terserah sama Pak RT. Jadi anak-anak jadi bingung jawabnya. Nah, jadi menurut saya, kalau bunda tanya, apa yang harus kita lakukan orang tua? Satu, periksalah siapa orangnya yang bertanggung jawab untuk proyek ini. Dia bunda ya. Jadi kalau ada urusan-urusan apa-apa dengan pihak sekolah, proses laki-laki dan laki berhadapan dengan dunia yang tidak seolah-olah, ayah memang ke depan. Datang ke sekolah, nah bicarakan apa yang harus kami lakukan, sekolah melakukan seperti apa, itu nih. Kemudian yang kedua adalah kalau saya mengenai ini mungkin ideal sekali. Kalau ayah memimpin proyek ini, ayah tidak boleh as a teacher, tapi as a coach harusnya. Dia harus sebagai seorang coach itu benar. Seorang yang kalau mendengar itu dengan empati. Jadi kalau anak bicara itu dia dengar dengan empati. Dengar dengan empati itu nggak banyak ngomong bro. Oh, ya Allah, masya Allah, nah gitu bro. Dan jadi jangan kalau coach itu kan gitu bro. Jadi kalau coach itu banyak ngomong, berarti dia nggak bukan coach gitu bro. Jadi kalau begitu bilang sama pasangan kita, pasangan ibu-ibu, ayah. Proyek besar ini, ayah punya 2 keterampilan komunikasi. Satu, ayah punyalah keterampilan mendengar dengan empati agar anak-anak punya keleluasan untuk berbicara. Yang kedua adalah ayo kita punya keterampilan berbicara dengan respect kepada anak-anak agar anak-anak mau mendengarkan nasihat kita. Gitu ya Bu. Nah, jadi itu satu. Yang kedua Bu adalah satu sudah ada orangnya yang bertanggung jawab. Nah kemudian yang kedua, orang yang bertanggung jawab ini dibagi pun tugasnya, namanya parenting partnership. Itu udah ya, parenting partnership itu maksud saya gini, kalau ayah lagi tidak mood pun atau ayah lagi tidak di rumah, bunda jangan ngandelin ayah gitu loh. Jadi bunda berarti handle gitu ya. Misalnya gini, anak bunda kelas 4 SD misalnya, kelas 4 SD itu mungkin gini bun, ayahnya lagi keluar kota, tapi dia sedang berhadapan dengan kekhawatirannya gitu. Dia berhadapan dengan ketakutannya dia gitu. Nah bunda kalau nggak bisa menghubungi ayah, bunda handle gitu, bunda handle. Jadi itu parenting partnership. Jadi jangan bilang gini, sudah tunggu aja ayah gitu. Ada juga pun ayah yang menjadi pemimpin proyek ini, ayah nggak terlalu care itu dengan anak-anak. Ini bunda nggak bisa mengandalkan ayahnya gitu, tapi bunda handle aja gitu ya, kalau nggak ada tokoh ayah. Yang kedua adalah bapak dan ibu, bagaimana caranya tidak baik. Yang satu siapa orangnya, yang kedua bagaimana caranya supaya anak bisa dampingi untuk bertemu dengan dunia yang tidak seolah-olah itu. Yang pertama menurut anak saya, ayah dan bunda adalah kesepakatan suami istri, itu yang paling penting. Kesepakatannya, misalnya gini sepakatnya ayah, kita punya anak laki-laki nih mas, kata si istri. Target kita anak laki-laki itu apa? Target kita anak laki-laki itu kelak di atas umur 21 tahun, 23 tahun, dia harus punya kelaki-lakian. Apakah dia boleh menjadi seorang insinyur, menjadi seorang ekonom? Boleh. Tapi kita harus targetkan di usia 21 tahun ke atas,
di usia di life-nya dia, di usia dimana kita nggak bisa mendampingi dia 24 jam, dia sudah kita bekali dengan kelaki-lakian. Itu target. Nah, itu harus kita samakan gitu Bapak Ibu. Ya. Sehingga kalau kita sama Bapak dan Ibu, kita lebih gampang ketika anak di SD ini kita nggak bertengkar gitu Bunda. Siapa yang ke depan, siapa yang di belakang, siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Karena apa? Tujuan kita sama. Gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin yang paling penting juga kerjasama dengan pihak sekolah. Itu Bunda ya, supaya roadmapnya sama gitu loh Bunda. Gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, pihak sekolah ini contoh aja Bunda, contoh ya. Kami sedang belajar juga Bunda di Kebun Mai. Pihak sekolah kelas 4 SD kelas 5 6 kalau ada persoalan guru-guru mengatakan hanya sharing perasaan aja Bu. Misalnya gini Bu. Misalnya begini. Anak kelas 4 SD Bunda di sekolahan misalnya Pak Komar atau Pak Rizky atau siapa gitu. Aku tadi bertengkar dengan temanku gitu ya. Nah kalau di sekolahan nanti kita nggak selesaikan langsung persoalan. Kita hanya menerima perasaannya dia, tapi kita akan balik bertanya ke dia karena fitrahnya, amanahnya di kelas 4 SD ke atas itu dia harus dilatih kemampuan berpikir, menganalisa dan memutuskan. Begitulah cara Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, BMM gitu loh. Jadi kalau gitu di sekolahan akan mengatakan menurut Allah bagusnya gimana? Itu apa ya? Gitu. Oh menurutku bagusnya gini Pak Omar, jadi harusnya begini. Kenapa begitu pikiran Abang? Karena begini. Lalu apa keputusan Abang? Ya, kalau gitu udah aku maafkan aja temanku itu karena dia kan ayahnya lagi sakit gitu. Nah kalau dia mengambil keputusan dan kita yang memimpin itu udah mau keputusannya nggak berbahaya lah gitu Pak Ibu. Kita berikan apresiasi. Makasih ya Abang tahu sekarang bagaimana menjaga persoalan itu. Nah, menurut nama saya, ini yang harus kita samakan sama-sama nih Bu. Nah, jadi jangan pihak misalnya sekolah atau di rumah, sekolah mengajarkan BMM, tapi di sekolah nggak mengajar, di rumah nggak mengajarkan BMM, betul nggak? Atau di rumah mengajarkan BMM, di sekolah tidak mengajarkan BMM, gitu ya Bunda ya. Jadi dua itu menurut nama saya, satu, tentukanlah Bu siapa PIC-nya, siapa pemimpin proyek besar ini, ya Bunda ya. Siapa dan periksalah siapa pemimpin ini. Kalau dia laki-laki, periksalah ke-laki-lakiannya, itu ada. Karena sangat berat nanti kalau dia akan memberikan ketegasan ketegaan, dia nggak bisa memberikan ketegasan kepada anak-anak di umur di mana dia harus mendapatkan itu. Kemudian bagaimana caranya? Nah tadi saya sebutkan, punyalah keterampilan dua komunikasi tadi Bu, keterampilan mendengar dengan empati, kemudian berbicara dengan respect. Ya, ayah kalau mendengar dengan empati itu ayah nggak banyak ngomong ayah. Kalau saya mengatakan 5-1-10-2, 5 anak ngomong, 1 ayah memberikan respon bukan reaksi. Ini yang ayah. Kalau ayah melakukan ini, anak-anak ayah akan begini ke ayah. Gini ayah. Maksudnya begini aja. Dia cuma pakai angkat tangan aja sebenarnya. Maksud saya, dia akan hormat ke ayah bukan karena takut, tetapi dia hormat karena ayah karena dia kagum dengan ayah. Dia taat kepada ayah karena dia mencintai ayah. Jadi kuncinya ayah itu adalah kalau dia mencintai anak ayah mencintai anak ayah apa adanya. Anak ayah akan membalas cinta lebih dari cinta ayah kepada anak dan dia berikan bonus tuh. Dia akan taat kepada ayah. Kenapa? Karena dia kagum kepada ayah bukan karena takut. Itu baik. Jadi dua hal itu mungkin udah bisa kita sama-sama. Alhamdulillah sudah banyak yang diberikan oleh Pak Ade. Jadi pertanyaan itu membuat kemudian saya kembali ke orang tua atau ayah di sini dan juga insyaallah dan pertanyaan tadi akhir sudah acara sekarang.